Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Safira dari kelompok baru-baru Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Di video kali ini saya akan berorasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih implikasi. Implikasi adalah dampak atau konsekuensi yang dihasilkan dari suatu tindakan, kebijakan, atau kondisi tertentu. Dalam konteks ini, implikasi merujuk pada efek atau akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap aspek ekonomi dan sosial, khususnya aspek pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau UKT adalah sistem pembayaran biaya kuliah di perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang menetapkan satu besaran biaya untuk seluruh program studi yang diambil selama satu semester. Meski sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menstabilkan biaya pendidikan, UKT yang tinggi memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh implikasi-implikasi tersebut. Yang pertama ada implikasi ekonomi. UKT yang tinggi dapat meningkatkan beban finansial bagi keluarga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan yang rendah ataupun menengah, yang mana hal ini dapat menyebabkan peningkatan pinjaman pendidikan atau pengorbanan kebutuhan dasar lainnya. Atau bisa juga dengan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu mungkin perlu bekerja paruh waktu hanya untuk memenuhi biaya kuliah mereka, yang mana hal tersebut bisa mengurangi waktu dan energi mereka untuk belajar dan beraktivitas akademik. Mungkin solusi dari permasalahan tersebut yaitu universitas dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk beasiswa dan bantuan finansial serta mengurangi dana yang tersedia untuk pengembangan fasilitas dan penelitian. Untuk mengurangi dampak negatif dari UKT yang tinggi, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil atau yang bisa pemerintah ambil. Yang pertama ada beasiswa dan bantuan keuangan. Pemerintah dapat meningkatkan jumlah dan aksesibilitas beasiswa serta program bantuan keuangan bagi mahasiswa yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Yang kedua ada subsidi pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan subsidi pemerintah untuk pendidikan tinggi guna menekan biaya UKT dan membuatnya lebih terjangkau. Yang ketiga ada sistem UKT berjenjang. Universitas dapat menerapkan sistem UKT berjenjang berdasarkan kemampuan finansial keluarga, sehingga mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dapat membayar lebih sedikit. Yang keempat ada program kerja paruh waktu yang terstruktur. Pihak universitas dapat menyediakan program pekerjaan paruh waktu yang terstruktur di kampus yang tidak mengganggu jadwal akademik mahasiswa. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran dan informasi. Meningkatkan kesadaran dan informasi tentang opsi pembiayaan pendidikan tinggi kepada calon mahasiswa dan keluarganya. UKT yang tinggi dapat membuat para mahasiswa baru yang kurang mampu menjadi berpikir dua kali untuk masuk ke perguruan tinggi. Maka,
kita harus bisa menyuarakan untuk menurunkan UKT-UKT kepada seluruh pendidikan-pendidikan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. UKT ringan, belajar jadi senang, pendidikan terus berkembang, Indonesia maju sesuai harapan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.